kepada Muhammad dan Allah, betul? Utusan bukan Muhammad, Bang. Muhammad tuh sudah wafat yang 1500 tahun yang lalu. Sekarang bukan Muhammad lagi, Bang Edis. Terus sekarang itu ada seorang manusia utusan itu masih ada. siapa? Jadi di dalam ayat gini, Bang Edis, kalau ayatnya Al-Quran ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Ada seorang utusan atau rasul di kaummu sendiri, di kita sendiri nih, Bang Edis. Kalau Nabi Muhammad katamun nabi itu memang Nabi Muhammad katam, tak nama nabi, bukan berarti seorang rasul atau utusan itu sudah katam, Berarti masih ada nabi setelah Muhammad. bukan nabi, Bang Edis. Nabi itu sudah katamun nabiyina. Di dalam aja setelah Nabi Muhammad itu ada dikatakan al ulama warasatul anbiya, namanya wali yang mursyida, Bang Edis. Jadi masih saat ini pun ada seorang manusia utusannya ada. Itu, Bang Edis. Oke lah, baik. Artinya kita sudah saling menyampaikan pendapat masing-masing. Biarlah penonton yang menarik kesimpulan ya, Bang atau Pak Susilo ya. Sebentar, Bang Edis, belum mah. Apa itu? Yang ini yang kontak ini, Bang Edis. Bang Edis kan rata-rata yang saya dengarkan itu kan masing-masing orang, Bang Edis maupun yang lainnya itu kan saling membenarkan diri kan. Bang Edis juga mempertahankan agamanya, yang lawan debatnya atau lawan diskusi itu juga mempertahankan agamanya kan gitu. Seharusnya, Bang Edis, bukan seperti itu. Sistemnya itu bukan begitu, Bang Edis. Seharusnya itu agama yang satu, agama tauhid itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan kita yang esa itu sama, Bang Edis. Cuman namanya beda kok, sama dari mana? Tuhannya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Tuhannya orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini, Bang Edis, contoh ya. Bang Edis ini saya menamakan mungkin air minum, saya menamakan banyu atau ya kalau itu hanya beda nama, tapi subjek yang dibahas sama. Begini, Pak Susilo. Kalau memang Tuhan kita sama, tidak mungkin perintahnya itu lain. Kalau Anda tadi bilang, kalau saya bilang itu air minum, kalau Anda bilang banyu, sama itu pengertiannya. Tetapi masalahnya, kalau Anda bilang Allah sama dengan Bapa di surga, samanya dari mana? Perintahnya beda. Allah memerintahkan manusia datang ke Arab, memutar-mutarin batu dan menciumi batu. Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu. Jadi beda. Oke. Jadi Bang Edis, asal mulanya, Bang Edis, Tuhan itu adalah yang sama pada masanya nol Masehi. Itu seorang utusan Nabi Isa atau Yesus itu memang itu adalah seorang utusan yang mendapatkan wahyu. Intinya, Bang Edis, intinya seorang rasul itu Allah ini atau Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluknya. Sekarang begini. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa di abad pertama ada rasul atau utusan, apa yang disampaikan? Siapa nama rasul itu dan apa yang disampaikan? Biar kita tidak bingung-bingung. Yang pertama atau abad? Yang pertama. Di abad pertama siapa rasul itu? Kemudian dia memberitakan apa? Nol Masehi, Bang. Nol Masehi maksudnya. Nol Masehi siapa rasul itu dan apa yang diberitakan? Oh, Isa, berarti Isa. Intinya baik. Saya ikuti dulu narasi Anda. Tahun 0 Masehi ada rasul bernama Isa. Dia memberitakan apa itu? Pada intinya, Bang Edi, semua rasul itu ingin memperkenalkan kepada Tuhannya. Iya, siapa itu Tuhannya? Tapi syariatnya. Siapa Tuhannya? Ya, Tuhan kalau zaman dulu dinamakan Allah Bapa. Kalau di zamannya Nasrani, jadi Isa memerintahkan supaya memperkenalkan Tuhan Bapa. Iya. Di dalam Al-Quran, justru di dalam Al-Quran itu adalah sebuah statement yang menentang. Laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan Isa mempromosikan
Allah sebagai bapaknya. Anda sudah bilang kan? Oke lah. Sudah bilang kok. Oke lah Pak Dengan Susilo, samakan, begini. Saya dengan memberi Islam kesempatan kepada Anda untuk belajar lagi agama Islam. Nanti setelah Anda mendalami agama Islam. Belum selesai bang, belum selesai. Jangan ini, gini loh. Bang Edis itu berbicara jangan di Rasul zaman Isa. Sebentar. Jangan Apakah Anda sekarang setuju Rasul bahwa Muhammad. Allah itu adalah bapaknya Isa? Itu di dalam Isa, Bang, di dalam nol masa mulai bulat guys. Begini sebentar, Pak Susilo, tenang. Diam dulu. Apakah Anda sebentar, tenangkan diri, tarik napas, hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai, belum Sedikit aja, sedikit. dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu nol Masehi, Bang, sebelum Berarti dengan Rasul demikian Nabi Anda mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sesat karena Al-Quran membantah bahwa Isa anak Allah. Sebentar Bang Edis, Bang Edis coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya Bang ya. Silakan. Jadi gini Bang Edis, dengarkan dulu biar nanti sampai juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu Masehi itu kan Rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam Oke, lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah putra Allah? Sebentar Bang Isa, saya jelaskan dulu. Itu belum selesai, nanti sampai situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu, nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya, yaitu pada masa itu mengikuti Injil itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di nol Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir. Gini, intinya Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya. Oke, lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah? Oke Bang Edis, gini Bang Edis ya. Syariat Bang Edis itu syariat. Jadi gini Bang Edis, itu kan trinitas karena Oke lah, ini mohon maaf nih ya Pak Susilo sebentar. Ini saya sangat menghargai apa yang ingin Anda utarakan, tapi begini Pak Susilo, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam. Belajar bagaimana Bang Edis? Saya dengan nggak mau mendengarkan saya kok. Itu saya Tidak mau mendengarkan, itu tadi sudah sampai keputusan kita bahwa Anda berada dalam kebingungan yang nyata. Bagaimana? Saya itu ini Bagaimana tidak saya katakan bingung? Anda mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, sementara Al-Quran mengutuk orang-orang yang berkata Isa anak Allah. Itu nanti dulu Bang Edis nanti dulu. Ini sekarang konteksnya yang mana? Konteks zaman nol Masehi atau Al-Quran ini? Sekarang kita berbicara di mana dulu? Jangan samakan. Oke, sekarang begini. Coba dengarkan baik-baik. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Gini Bang Edis, Al-Quran itu bagi saya, Al-Quran dan hadis itu sebagai untuk Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Al-Quran yang kodim Bang Edis, yang kodim. Yang sekarang ini yang dari Al-Fatihah sampai Anas? Yang buku ya. Bukan yang kitab ya, yang kodim saya, yang kodim. Oh, pantas dia nggak mengimani Al-Quran yang kitab ini. Berarti Anda tidak mengimani Al-Quran yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Anas. Anda tidak mengimani itu? Bang Edis, coba pahami dulu. Al-Quran Qadim itu apa sih? Al-Quran Qadim itu wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi pemahaman. Setelah pemahaman itu disampaikan kepada umatnya. Umat itu
baru menuliskan itu menjadi Al-Quran itu. Oke, baik. Apakah Anda mengimani itu yang sudah dituliskan itu? Iya, iman kitab Qadim Bang Idis. Iya, Anda imani tidak itu? Buku Al-Quran itu yang dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu sebagai untuk misalnya ada turun dari seorang rasul yang utusan. Oke, apakah itu Anda imani? Ini sebagai ya beriman, maksudnya Bang Idis. Apa isinya? Isinya sebentar Pak Susilo. Isinya salah satu diantaranya adalah laqad kafarallazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Itu salah satu isi buku itu. Nah, lalu bagaimana Anda di detik yang sama mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah? Ini Bang Edis, itu syariat Bang Edis. Kita harus berdimensi Bang. Berdimensi ini Bang Edis. Tiga dalam satu. Coba ini saya dengarkan dulu. Tiga dalam satu dengan kutu paham. Kenapa ini dengan malah tidak paham? Tiga dalam satu Bang Edis itu dalam Yesus. Yesus itu di dalamnya itu ada Roh Kudus. Kemudian di dalamnya lagi, titik ke dalamnya lagi, masuk dalamnya lagi itu ada Allah Bapa. Nah, untuk ketemu dengan Allah Bapa itu harus temui dulu seorang utusan itu atau Yesus tadi. Iya, itu saya setuju, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak? Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak Allah? Ya setuju dari dulunya. Itu ditentang oleh Al-Quran loh. Hal itu ditentang oleh Al-Quran. Kafirlah yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan dikatakan hampir-hampir saja langit terbelah, terpecah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Gini Bang Edis, kafirnya itu gini Bang Edis. Pahami ya Bang Edis ya. Itu tiga. Sulit ini teman-teman, sulit. Oke lah, begini Pak Susilo, sebentar. Begini, kadang-kadang sedikit Pak Susilo. Ini biar saya atur, saya kan hostnya. Begini, sebenarnya kita itu harus berbicara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang itu di bidang apa. Sehubungan Anda ini seorang tentara, ya kan? Ya. Anda ini memikul tugas yang sangat mulia. Apa tugas tentara itu? Menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya cuma pesan begini. Kami rakyat ada di pihak Anda dalam hal menjaga kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Tetapi saya cuma mau kasih tahu. Saya cuma mau kasih tahu Pak Susilo. Negara kesatuan Republik Indonesia itu bertentangan dengan negara Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Itulah kenapa kalau Anda belajar sejarah, sejak berdirinya, sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara kita tahun 1945, 80 tahun yang silam, telah terjadi beberapa kali upaya untuk melakukan kudeta agar negara ini berdiri sebagai negara syariat Islam. Negara Islam, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang harus digodok dulu. Supaya apa? Saya rasa sudah matang, sudah final di ketentara itu sudah final. NKRI itu sudah final. Sementara di luar itu orang-orang Islam masih memperjuangkan syariat Islam. Begitu. Jadi saya cuma sarankan begini. Udah itu bagi saya. Coba lebih bagus pilih salah satu. Kalau Anda benar-benar seorang Muslim, pasti Anda akan memperjuangkan syariat Islam. Nah, itu bahaya sebenarnya. Ini Bang Edis. Islam itu apa? Tadi saya jelaskan aja. Islam itu orang yang berserah diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Rasul, bukan Nabi Muhammad lah ya. Kepada Rasul yang sekarang Bang Edis, bukan dulu Bang Edis, bukan. Sedangkan gini Bang Edis, kalau kita itu agak Indonesia Bang Edis, sebentar saya ngomong dulu, jangan dulu. Kalau Indonesia itu adalah ranah dunia. Sedangkan Tuhan itu ranah akhirat Bang Edis. Bukan, tidak ada hubungannya. Kalau kita dunia,
kita dunia ya kita saling beragama ini kita saling menghormati udah terbiasa. Jadi Makanya nggak menurut boleh- Anda Allah mengatur itu di akhirat atau di dunia? yang gimana Bang Edis? Allah ingin mengatur umat muslim itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Nah, itu di dunia menuju ke akhirat. Makanya ada seorang rasul itu tadi Ini berat ini. Oke lah Pak Susilo, besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih sudah mampir kemari. Kita akan lanjutkan lagi besok. Oke? Puas tidak puas, suka tidak suka, beginilah hasil diskusi kita. Ya, Kita ambil saja hikmahnya dan kebaikannya. ya. Oke. Sebenarnya masih Terima kasih banyak Pak yang saya Susilo. sampaikan, Bang Edis. Oke, ya. Oke, selamat malam. Wan. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Ya, walaupun dia masih ada wajah-wajah tidak puas ya teman-teman ya, tapi emang begitu teman-teman. Saya ini hanya mengungkapkan fakta.